Halo semuanya, ini adalah Toyota Foxy tahun 2022. Sekarang udah dijual dengan harga 558,2 juta rupiah. Dapat apa aja untuk MPV mewah ini? Mari kita simak. Kalau dilihat-lihat dari luar, mobil ini kayaknya lebih gahar ya daripada yang kemarin. Tapi nggak cuma gahar di tampilan aja, jeroannya atau mesinnya dia juga lebih gahar daripada yang kemarin. Karena dia pakai mesin baru. Dan mesin ini bukan sekedar 2000 cc biasa. Ini adalah mesin 2000 cc baru Toyota yang disebut dengan Dynamic Force. Namanya sih keren, tapi mobil ini dia pakai mesin yang naik sekitar 20 PS dari sebelumnya. Kalau yang lama, Foxy lama itu 150 PS, sekarang 170 PS. Naiknya lumayan gede dan torsinya 202 Nm, lumayan. Nggak di cover, oke lah, tapi dicet, dikasih peredam. Dan dia pakai transmisi CVT atau DCVT, sama kayak Rookie, Race, Veloz, Avanza, dan lain-lain. Dan dia penggerak roda depan, ya itu aja yang harus kita tahu tentang mesinnya. Seperti gue bilang, selain mesinnya yang jadi lebih gahar daripada yang kemarin, tampilannya juga gahar. Lihat aja, ini grill depan tuh gede banget. Kalau orang bilang grill BMW sekarang gede-gede, ini juga gede gitu loh. Dan ada pola-pola wajik di sini yang kalau di Jepang, beberapa pola di sini tuh jadi lampu kabut atau fog lamp. Cuma di spek Indonesia kita nggak dapat lampu kabut yang seperti itu. Tapi kita ada sensor parkir di sini, dan ini adalah lampu utamanya. Dia model LED reflektor, bukan proyektor ya. Reflektor, terus di sini ada lampu LED lagi buat sense sama positioning. Terus ini adalah satu dari sekian Toyota yang chrome-nya tuh lumayan banyak. Tuh lihat tuh dari grill kiri sampai kanan, terus ada di sini tapi tidak kelihatan norak. Tapi logo Toyotanya ini bener-bener nggak kemana-mana ya. Dia nggak di bagian hidung sini dan nggak nempel juga di bagian grill. Dia pas di tengah-tengah. Terus kalau kita lihat ke atas, di situ ada kamera buat sistem Toyota Safety Sense 3.0. Jadi ini adalah salah satu Toyota yang paling canggih sistem keselamatannya untuk saat ini. Dan dia juga ada kamera depan di sini untuk kamera 360 derajatnya. Dan kalau kita lihat ke samping, dia udah pakai pelek 17 inci dengan ban Yokohama. Ini pelek kalau dilihat di gambar mungkin agak kurang gimana gitu, tapi begitu lihat langsung, oh ternyata cocok juga. Nah, sekarang dari samping. Ini mobil bener-bener boxy MPV JDM banget ya, kayak temen-temennya Nissan Serena atau Honda Stepwagon. Terutama gara-gara kaca di sini, ini bikin kita bisa ngelihat lebih luas karena pilarannya dibikin lebih tipis dan pakai kaca ini. Dan di sini kita juga bisa ngelihat ada kamera 360 plus di spion sebelah kiri ada spion kutil pakai kamera cembung, lensa cembung buat ngeliatin spakbor belakangnya. Dan dia pakai smart entry, sensornya di sini. Buka lagi. Dan untuk pintu gesernya ada sesuatu yang istimewa dari sini. Kalau mau buka pintu geser sambil tarik handle, itu udah biasa. Tutup lagi. Atau mau buka pakai remote kuncinya, itu juga udah biasa. Salah satu hal yang baru ditawarkan di Toyota Foxy ini adalah dia bisa dibuka pakai sliding atau pakai kaki. Bayangin, misalnya kalian orang tua lagi gendong anak kalian gitu ya, dua tangannya kepake, mau buka pintu mobilnya, arahin kaki kalian ke bawah handle pintu supir. Langsung kebuka sendiri dan kita bisa naik. Atau mau nutup pakai kaki, bisa juga. Lagi-lagi sensornya di bawah handle pintu supir. Bisa ketutup. Lumayan sih, lumayan fungsional ya. Jadi nggak cuma gimmick doang. Dan ada chrome yang panjang dari depan sampai belakang. Sekarang kita ke belakang, tapi sebelum itu kalian perhatikan sensor yang pintu geser sliding tadi, dia nggak cuma ada di sebelah kanan, tapi di sebelah kiri kita juga bisa pakai sensor slidingnya. Dan sebelum ke belakang, gue pengen bahas tombol ini. Ini adalah tombol buat buka power back door-nya. Iya, jadi ini buat ngebuka. Ya, pintunya emang gede, agak lama. Dan ini buat nutupnya. Tunggu. Sip. Nah, kalau misalnya ke mall ya atau ke kantoran, itu satpam yang meriksa mobil kita itu harus tekannya di sini. Bukan di dekat plat nomor, tapi di sini. Trending lagi dah. Dan gue tau pikiran kalian, gimana kalau misalnya diisengin sama pengendara motor yang lewat di sekitar lampu merah atau di mana gitu. Gimana? Apakah pintu bagasi ini bakal kebuka gitu? Tenang aja. Sekarang gue bakal nyalain mobilnya ya.
Kalau mobilnya nyala, dia nggak akan bisa diisengin. Tuh kan? Jadi safety ini emang udah dipikirin. Cerdas. Dan tombol buat buka bagasi tadi nggak cuma ada di sebelah kanan, tapi juga ada di sebelah kiri. Biar bisa buka dari sisi kanan maupun kiri. Tapi kalau pengen buka bagasi seperti biasa, ada tombol juga di sini. Tapi ngebukanya manual. Dan kalau kalian ini emang berat. Tapi tenang aja, ini harusnya nggak ngerusak elektrik motor si bagasinya. Berat. Dan dia punya salah satu kecerdasan yang menurut gue bagus. Tapi nanti gue tunjukin ya pas tutup pintu bagasinya. Bagasinya ya biasa kotak gede, tapi nggak begitu dalam karena dia ada jok baris ketiga. Dan buat ngelipat jok baris ketiganya, dia kira-kira sama seperti Toyota Innova atau Land Cruiser yang lama. Yakni dilipat ke samping. Caranya kita lipat dulu ini. Terus tuas ini kita, nah seperti itu. Mau diturunin, tekan bagian ini. Nah, dia langsung turun. Terus, sep, naik. Dan untuk headrest baris ketiganya, ini modelnya sama seperti Innova Reborn. Nemplok di salah satu sisi. Sep, seperti itu. Dan karena ini bukan modelan kayak Honda Odyssey atau Kia Grand Carnival yang jok belakangnya nyungsep ke bagian bawah sini, di bawah kita ada ban serep di sini. Kan kalau Odyssey sama Grand Carnival kan ban serepnya di tengah ya. Ini di sini tapi dia tipenya space saver, bukan full size. Kita juga bisa lihat kalau kaca itu bersih ya, kelihatan nggak ada wiper belakang. Padahal wipernya tuh ngumpet di balik spoiler belakangnya. Dan lampu belakangnya tuh LED, lampu remnya LED, lampu mundurnya juga LED. Paling lampu sennya aja yang masih bohlam biasa. Mobil ini sama Honda Civic RS banyak samanya ya. Sama-sama lampu sen bohlam, nggak ada sunroof, tapi sistem keselamatannya canggih. Dan sebelum kita masuk ke dalam, ingat, tadi kan gue bilang ada kecerdasan yang dibuat oleh Toyota dalam mengengineer pintu bagasi ini. Gini deh, kalian pernah nggak punya teman atau karyawan atau satpam atau siapalah yang nggak ngerti kalau mobil-mobil baru kadang itu pintu bagasi udah otomatis dan elektrik. Terus mereka langsung tutup aja kayak gitu dan mungkin merusak motor listrik bagasi kalian. Toyota punya ide cerdas. Jadi kalau kita tarik begini aja, sistemnya tuh kayak nggak usah, biar gua aja tutup sendiri. Gue bilang sih cerdas ini, dan lagi-lagi dia tidak akan merusak motor listriknya karena memang sudah didesain untuk bekerja seperti ini. Masuk yuk. Nah, sekarang interior Toyota Foxy baru. Kita nyalain dulu engine start stop sebelah sini. Panas. Dan untuk dashboardnya dia baru total dan bahannya itu kombinasi antara kulit yang empuk dan halus banget dan plastik yang biasa aja. Ini ada kulit dan jahitan asli, tapi beberapa di sini dia masih pakai plastik yang biasa aja ya. Terutama di door trim, tapi di door trim itu juga banyak lapisan yang empuk-empuk dan jahit-jahitan aslinya. Dan karena ini sebuah MPV yang lahir berKTP Jepang, paspor Jepang, dia punya ciri khas mobil Jepang. Praktis banget. Contoh, laci di sini, ya biasalah. Ada juga laci di sini, kantong di sini, dan ada cup holder. Kalau masih kurang, ada kantong lagi di sini. Masih kurang juga, nih lihat di bawah, ada cup holder dual mode. Jadi bisa satu, bisa dua. Ada kantong juga di sini. Ada wireless charger, dan kalau wireless charger diangkat, ada kantong lagi. Praktis banget. Terus di depannya juga ada kantong lagi, dan di dekat persneling ini ada tatakan buat naruh apalah receh, dan ini kita bisa angkat, dan ada charger Type C. Jadi colokan di sini ini kayaknya sengaja kalau misalnya kita colok kabel, kabelnya bisa keluar lewat sini. Terus di kantong pintu juga ada kantong yang dual stage ya, jadi kantongnya bertingkat. Yang atas buat cup holder, yang bawah bisa buat yang lain-lain. Terus si Foxy baru ini juga punya teknologi yang bagus karena sekarang dia punya head up display. Di situ kita bisa lihat ada speedometer, tachometer sama sistem Toyota Safety Sense-nya. Terus untuk posisi duduk, dia ergonomis banget, setir bisa naik turun dan maju mundur. Dan pengaturan jok untuk di harga segini sayangnya masih manual ya. Maju mundur, rebah tegak. Sisanya masih manual, bahkan kursi penumpang itu juga manual. Dan bahannya belum kulit, tapi ini fabric. Untungnya, masih ada armrest buat dua penumpang depan. Pengemudi sama penumpang ya. Nah, nyetirnya relax ini. Dan satu hal lucu di sini adalah, mobil ini kan punya automatic headlamp ya, auto headlamp. Tapi dia nggak ada posisi off. Mobil lain kan stage-nya tuh kalau nggak off, auto, terus lampu kecil, lampu gede. Ini nggak ada posisi off, adanya langsung auto. Auto, lampu kecil, lampu gede.
lucu aja sih. Sama di setirnya tuh banyak banget tombol, yang sebelah kiri buat multimedia, sama sebelah kanan itu buat Toyota Safety Sense-nya, dan dia ada banyak banget. Jadi sistem Toyota Safety Sense 3.0-nya itu ada Dynamic Radar Cruise Control atau Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, Lane Departure Alert, dan dia juga ada Pre-Collision System. Jadi mobil ini bisa ngerem sendiri. Lumayan canggih ya. Terus speedometernya dia tuh analog dan digital. Buat meteran bensin, temperatur mesin, sama tachometer itu masih analog. Dan speedometernya itu full digital. Nggak ada speedometer analog di sini ya. Dan kalau kita pencet Eco Mode, dia berubah jadi warna hijau. Terus ternyata spion tengahnya itu bukan spion biasa. Sekarang kelihatan biasa kan? Seh. Jadi kamera. Seh. Apaan sih? Terus di atasnya ini ada buat buka tutup bagasi dan ada buat buka tutup pintu geser kiri sama kanan. Jadi kalau supirnya nggak bisa, ajudannya bisa bantuin buka. Dan lampu-lampunya ada di sebelah sini. Dan untuk AC-nya ternyata dia udah triple zone. Kanan depan, kiri depan, sama belakang itu bisa beda temperatur. Dan untuk ngatur AC belakang dari depan, pencet tombol rear ini dan kita bisa ngatur AC belakang. Dan untungnya dia tuh masih tombol beneran yang bisa disentuh, bukan menu AC tuh jangan ditaruh di layar sentuh. Howling. Terus tepat di bawah AC-nya kita dapat rem jari, rem parkir elektronik, ada brake hold, sama buat matiin atau nyalain stability control-nya ada di sini. Cuma yang pakai Foxy kayaknya nggak pernah matiin deh. Terus kalau ke atas dia ada sun visor, lengkap dengan cermin, dan lampu kabinnya warna putih terang. Terus untuk head unit, ini beda ya sama Foxy Jepang, jadi dia pakai head unit vendor Toyota lokal. Makanya dia masih ada tanggal buat ganjil genapnya. Kita tutup. Jadi dia bisa Apple CarPlay, Android Auto, dan karena dia punya kamera di depan, belakang, kiri, dan kanan, dia punya 360 derajat. Dan kalau kita masuk gigi mundur, dengerin deh bunyinya. Bukan cuma bip bip bip, tapi kedengeran sedikit lebih mewah. Bagus, tapi sayang ini dia nggak bisa muter searah setir ya. Tapi kalau misalnya kalian iseng pengen ngeliat mobilnya, tap ini, dan kita bisa puter-puterin gambar mobilnya. Belum sebagus merek Jerman, tapi ini udah lumayan yang bagus ya. Ke belakang yuk. Klaksonnya gimana ya? Agak cupu dikit, tapi ya udahlah. Enaknya MPV Boxy JDM, ruangannya kotak dan lega banget. Jadi duduknya pasti enak banget. Tinggi gue 178 dan lega parah. Dan di sini ada grab handle kalau misalnya buat anak-anak atau bahkan manula gitu ya. Jadi lebih gampang naik turunnya seperti itu. Dan tepat di tengah sini ada dua colokan Type C. Terus di atas dia ada rear seat entertainment, modelnya monitor yang flip kayak begini. Agak mirip Toyota Veloci, tapi kalau misalnya gue boleh saran, mending dua di sini ya, bukan satu di sini. Soalnya kalau di sini mungkin agak ngeplek sedikit. Dan pasti banyak banget yang protes kenapa panoramic sunroofnya hilang. Mungkin karena kelangkaan semikonduktor atau microchip, tapi ya udahlah. Dan tadi kan gue bilang AC-nya dia triple zone. Nah, buat ngatur AC belakang itu ada di sini. Bisa juga diatur arah hembusannya. Nah, kalau misalnya menurut kalian ini masih kurang lega, bisa dimundurin lagi. Lega banget. Dan ada meja di sebelah sini, armrest. Kurang enak apa coba. Dan buat pintu kanan kiri, dia ada blindnya. Meskipun masih manual, tapi oke lah. Dan kisi-kisi AC-nya ada di sebelah sini. Sekarang kita duduk di baris ketiga. Lagi-lagi tergantung posisi jok tengah itu ada di mana. Bisa sempit banget atau bisa lega banget. Gue mau majuin dulu, biar lega. Nah kalau gini kan agak enakan. Kalau misalnya mau ngatur senderannya, bisa. Jadi bisa rebah. Dan headrestnya bisa dinaikin. Dan lagi-lagi karena bentuknya kotak, ruang kaki lega, ruang kepala lega. Tinggi gue 178 dan kalau mau duduk 3 orang kan bisa karena ada headrest tengahnya, ada cup holder, ada charger USB di kiri kanan, tapi nggak ada blind belakang. Masih enak sih kalau buat baris ketiga. Kalau mau keluar masuk bisa dari tengah atau bisa dari samping.
Oke, jadi apa kesimpulannya tentang Toyota Foxy 2022 ini? Dengan selisih harga yang nggak begitu mencolok sama Toyota Foxy yang lama, kita dapat banyak teknologi baru di sini. Oke, gue tahu nggak ada sunroof, nggak ada panoramic, bla 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 bla, gue tahu. Tapi dia udah ngasih kompensasi yang menurut gue sangat worth it. Coba, Toyota Safety Sense baru, Ionizer, terus jok tengah bisa mundur banget, terus pintu geser yang bisa di sliding, dan masih banyak lagi feature-feature yang menurut gue worth untuk di kelasnya. Nyetirnya gimana? Nanti kita coba. Oke, untuk video kali ini kita makasih banget sama Setia Jaya Toyota Depok dan tidak ada intervensi dari mereka atas pembuatan video Toyota Foxy ini. Oke semuanya, thank you banget udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar ya, dan subscribe. Dadah.